Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanun Faiza Mahira, NIM 18 dari kelas 3A1. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang inkubator analyzer. Ada 3 bab yang akan saya presentasikan. Bab pertama, pendahuluan. Bab kedua, tinjauan pustaka. Dan bab ketiga adalah metodologi penelitian. Apa itu baby inkubator? Baby inkubator adalah suatu alat kesehatan yang berfungsi untuk mempertahankan suhu agar sesuai dengan kondisi bayi yang lahir secara prematur. Baby inkubator adalah alat kesehatan, sehingga perlu dikalibrasi. Lalu apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan nilai kebenaran alat yang diukur dengan cara dibandingkan dengan standar nasional maupun internasional. Kegiatan ini tertera pada Permenkes nomor 54 tahun 2005. Alat yang digunakan untuk mengkalibrasi alat baby inkubator adalah InCO Analyzer. InCO Analyzer ini apa? InCO Analyzer ini berfungsi untuk menganalisa 4 parameter yang ada di baby inkubator, yaitu suhu, kelembapan, kebisingan, dan airflow atau aliran udara. Terdapat latar belakang yang menarik bagi saya untuk mengembangkan alat inkubator analyzer, yaitu dari pengamatan tugas akhir kakak-kakak tingkat yang pernah membuat alat ini sebelumnya. Pada tahun 2016, inkubator analyzer pernah dibuat oleh Vina Alfi Majida dan Erika Helen Renilda dengan judul Inkubator Analyzer Portable tampil visi via Bluetooth. Menurut pengamatan saya, alat ini masih dirasa kurang efisien karena PC merupakan satu kesatuan dengan alat inkubator analyzer. Yang kedua, error pada alat ini sudah cukup baik karena error pada suhu, kelembapan, kebisingan kurang dari 5% dan airflow minimal yang dapat terdeteksi adalah 0,2 meter per second. Display pada alat ini masih berupa LCD, sehingga belum dapat menampilkan grafik untuk melihat apakah kondisi sudah stabil atau belum. Lalu, belum terdapat fitur penyimpanan data dan fitur print. Pada tahun 2018, alat ini dikembangkan oleh Imro Ahdiah Sulistia dan Laili Kurniati dengan judul Inkubator Analyzer Portable, dilengkapi dengan pengiriman data melalui Bluetooth tampil Android. Menurut pengamatan saya, alat ini lebih efisien daripada alat sebelumnya dikarenakan telah menggunakan Android. Lalu, error pada alat ini hanya T2 yang errornya melebihi 5%. Display pada alat ini masih menggunakan LCD sehingga belum dapat menampilkan grafik kestabilan alat. Lalu, belum ada fitur penyimpanan data dan fitur mode print. Pengembangan terakhir dilakukan pada tahun 2019 oleh Hidayah Nur Anissa dan Vina Nadiratul Askia dengan judul Inkubator Analyzer menggunakan aplikasi Android. Menurut pengamatan saya, alat ini lebih efisien lagi daripada alat sebelumnya karena telah menggunakan aplikasi Android yang lebih sederhana. Namun, ditemukan error yang lebih dari 5% hampir di semua parameter. Pada alat ini, display pada alat masih menggunakan LCD sehingga belum dapat menampilkan grafik kestabilan alat. Pada alat ini sudah terdapat fitur penyimpanan data. Dari pengamatan-pengamatan tersebut, saya ingin mengembangkan inkubator analyzer tampil grafik Android via Bluetooth. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Bagaimanakah desain alat inkubator analyzer dengan resolusi suhu 0,025 derajat Celcius, kelembapan 0,25% RH, kebisingan 0,25 desibel, dan airflow minimal 0,2 meter per second tampil grafik Android. Untuk tujuan, dirancangnya desain alat inkubator analyzer dengan resolusi suhu 0,025 derajat Celcius, kelembapan 0,25% RH, kebisingan 0,25 desibel, dan airflow minimal 0,2 meter per second tampil grafik Android. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan di bidang peralatan kalibrasi, khususnya pada pemakaian inkubator analyzer, dan meningkatkan pengetahuan khususnya mahasiswa teknik elektromedik tentang pemanfaatan alat kalibrasi seperti inkubator analyzer untuk kebutuhan pengkalibrasian alat baby inkubator. Lalu, manfaat praktis.
Bagi pengguna, dapat memudahkan kinerja dengan menggunakan alat pendukung untuk pengambilan data. Bagi pasien, dapat menunjukkan mutu keamanan dalam pemakaian baby inkubator yang lebih aman. Dengan adanya alat ini, diharap dapat membantu user yang sudah terampil maupun belum terampil untuk dapat mengkalibrasi alat baby inkubator. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu bayi prematur. Bayi prematur menurut WHO adalah bayi lahir hidup sebelum usia kehamilan minggu ke-37 dihitung dari hari pertama haid terakhir. Berikutnya adalah baby inkubator. Baby inkubator adalah alat yang digunakan untuk menjaga kondisi lingkungan agar cocok untuk bayi yang baru lahir secara prematur. Berikutnya adalah kalibrasi. Kalibrasi adalah kegiatan membandingkan suatu alat ukur terhadap standar ukurnya yang tertelusur ke standar nasional maupun internasional untuk menentukan besaran konvensionalnya. Selanjutnya adalah inkubator analyzer. Inkubator analyzer merupakan alat yang difungsikan untuk menguji kerja dan lingkungan baby inkubator. Terdiri dari pengukuran parameter yang sangat penting bagi keamanan baby inkubator yaitu suhu, kelembapan, kebisingan, dan aliran udara. Berikutnya, saya akan membahas mengenai parameter apa saja yang ada di inkubator analyzer. Yang pertama adalah tingkat kebisingan. Dalam penggunaan normal, level suara dalam kompartemen tidak boleh melebihi 60 desibel. Selanjutnya adalah parameter suhu. Suhu menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu benda tersebut, semakin panas benda tersebut. Berikutnya adalah airflow atau aliran udara. Airflow adalah banyaknya udara mengalir melalui suatu ruang. Udara yang mengalir ini memiliki kecepatan dan tekanan. Parameter terakhir yaitu kelembapan. Kelembapan adalah tingkat kebasahan udara atau jumlah air yang terkandung di udara, yang dinyatakan dengan persentase nisbi atau relatif terhadap titik jenuhnya. Berikutnya, saya akan membahas mengenai komponen-komponen apa saja yang akan dipakai pada alat ini. Yang pertama adalah LM35. LM35 merupakan sensor suhu yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Setiap kenaikan 1 derajat Celcius berarti sama dengan 10 mV. Selanjutnya adalah DHT22. DHT22 adalah sensor digital kelembapan dan suhu relatif. Sensor DHT22 menggunakan kapasitor dan termistor untuk mengukur udara di sekitarnya dan keluar sinyal pada pin data. Berikutnya adalah mic condenser. Mic condenser adalah komponen yang terdiri dari 2 keping plat tipis. Gelombang suara yang masuk akan menggetarkan kedua plat ini sehingga membentuk sinyal-sinyal audio yang kemudian diteruskan ke preamplifier untuk dikuatkan. Selanjutnya adalah sensor MPX5010DP. Sensor ini merupakan sensor tekanan udara differential pressure sensor dengan range 0 sampai dengan 10 kPa. Selanjutnya adalah Arduino Atmega 2560. Board ini menggunakan chip Atmega 2560. Board ini memiliki pin yang cukup banyak, sejumlah 54 buah, diantaranya 15 pin PWM, 16 pin analog input, dan 4 pin UART. Berikutnya adalah HC05. HC05 adalah modul Bluetooth yang berfungsi sebagai pengganti kabel dan sebagai transportasi pengiriman data. Berikutnya adalah TFT. TFT adalah singkatan dari Thin Film Transistor, yang merupakan layar LCD yang biasa digunakan pada handphone pada umumnya. Berikutnya adalah Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar maupun komputer tablet. Selanjutnya, saya akan membahas bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang di sebelah kiri adalah blok diagram, yang di sebelah kanan adalah flowchart. Pertama-tama, saya akan menjelaskan yang blok diagram. Di blok diagram tersebut terdapat input, proses, dan output. Pada input terdiri dari start, sensor suhu, sensor kebisingan, sensor airflow, dan sensor kelembapan. Untuk start dan sensor kelembapan,
langsung masuk ke Arduino Atmega 2560. Output sensor suhu, sensor kebisingan, dan sensor airflow yang telah melalui PSA kemudian akan diolah oleh Arduino Atmega 2560. Data yang telah diolah kemudian akan ditampilkan di TFT dan ada yang dikirimkan ke Android melalui Bluetooth HC05. Oleh Android, data akan disimpan dan ditampilkan dalam bentuk grafik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan flowchart atau diagram alir. Pada saat dijalankan, yaitu start, maka terjadi inisialis sensor, pembacaan sensor suhu, sensor kebisingan, sensor kelembapan, dan sensor airflow. Lalu terjadi inisialisasi modul Bluetooth HC05. Nah, apabila terhubung ke Android, maka terjadi proses pengiriman data. Apabila tidak, maka akan kembali ke proses inisialisasi modul Bluetooth. Data yang telah terkirim kemudian akan ditampilkan di display Android. Apabila telah ditampilkan, maka akan dapat di-save, lalu end. Apabila tidak dapat, maka akan kembali ke proses pengiriman data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variabel apa saja yang terdapat dalam pengerjaan alat ini. Yang pertama yaitu variabel bebas, antara lain suhu, kebisingan, kelembapan, dan aliran udara. Yang kedua adalah variabel terikat, antara lain LM35, mic condenser, DHT22, dan MPX 5010DP. Yang terakhir adalah variabel terkendali, yaitu Atmega 2560. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.